Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala summa amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan petunjuknya sehingga kita kembali melanjutkan kitab Asrarus Siyam wa Muhimmati li Sayyidina Maulana Imam Abi Hamid Al-Ghazali rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panutan bagi seluruh umat manusia untuk keselamatan, kebahagiaan, keharmonisan dunia dan akhirat. Syukur bersambung kepada Sayyidina Maulana Imam Nuruddin Al-Jum'ah yang telah membina, mendidik kita semua sehingga kita bisa menikmati secerca nur, cahaya dan ilmu dari Sayyidina Maulana Imam. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di Al-Bab Al-Faslu Tsani fi asrari shaumi wa syurutihi al-batinah. Jadi pertemuan yang lalu kita lepas awal kita sudah membahas tentang syarat dan wajib puasa secara zahir, yaitu yang 6 yang kita pelajari sebelumnya. Pada kali ini kita akan melihat bagaimana kalau sebelumnya fuqaha memandang puasa itu dengan 6 kewajiban dan syarat, kita akan melihat bagaimana ulama tasawuf melihat atau memandang puasa dari sudut lain, yaitu dari sudut hati, yaitu bagian wa amma saumu khususil khusus. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darin. Wa amma sawmu khususil khusus fa sawmul qalbi 'anil himam ad-daniyah wal afkar ad-dunyawiyyah wa kaffuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah. Jadi puasa dalam pandangan ulama tasawuf atau ahlullah berbeda dengan puasa dalam pandangan ulama fuqaha. Itu seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Jadi ahlullah, ulama tasawuf melihat puasa ada 3 tingkatan. Kalau fuqaha di sana hanya satu saja, itu secara zahir dengan 6 syarat yang harus kita kerjakan. Di sini ada namanya shaumul awam. Shaumul awam itu saum yang kita jelaskan menurut fuqaha, yaitu berpuasa dari tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dan sebagainya. Kemudian ada puasa al-khusus, yakni puasa orang awam, tapi ada yang lebih khusus lagi. Mungkin sebagian mahasiswa masuk di sana, sebagian ulama masuk di sana, dan wali pemula yang masuk di kelompok ini, namanya shaumul khusus, yaitu berpuasa dari semua anggota tubuh. Bukan cuma makan, minum, tetapi tangan berpuasa, mata berpuasa, telinga berpuasa, dan seterusnya. Itu puasa kalangan menengah. Jadi kalangan menengah ini siapa saja yang mengenal tasawuf tapi masih pemula, atau dia mahasiswa yang bukan cuma belajar fikih saja, tetapi lebih daripada itu, ataupun ulama atau wali yang masih tahap pemula. Adapun puasa tingkatan ketiga yaitu khususul khusus. Jadi puasa orang awam. Dari orang awam ini ada 1 miliar
1 miliar ini ada 5,5 miliar yang mutamayyiz. Makanya dipilihlah menjadi khusus daripada umum. Dari 1,5 miliar ini dipilih lagi ada rubu miliar yang khususul khusus. Yaitu saumul qalbi anil himamid daniyah wal afkari dunyawiyah. Jadi hati berpuasa. Jadi yang pertama, kedua anggota tubuh berpuasa. Sekarang hati yang berpuasa. Dari himma ad-daniyah. Himma yakni salah satu bagian daripada niat. Kemauan yang keras, yaitu qarar yang ada dalam hati. Saya mau pergi salat tarawih. Itu ada himma yang kuat, Anda pergi. Itu namanya himmamul qawiyah. Anda kalau sudah ikrar di dalam hati, saya belajar, pokoknya saya harus belajar. Ada yang menelpon, ada yang memanggil, tidak, saya harus belajar. Itu namanya himmah, himmamul aliyah. Himmamul aliyah ini kalau kepada yang baik berarti baik, tapi kalau buruk kepada buruk. Hari ini karena sebelum masuk 27 Ramadan, tidak apa-apa kita berdosa dulu. Karena malam 27 Ramadan dosa diampuni. Tidak apa-apa kita berdosa sedikit. Itu kita akan menunggu bulan 27 Ramadan, semua dosa diampuni. Ayo kita pergi jalan-jalan, cuci-cuci mata di Tahrir, kemudian tidak apa, minum-minum sedikit. Siang-siang juga tidak ada yang lihat. Itu namanya al-himmamud daniyah. Itu himma yang tidak bagus. Dia punya kerar untuk melakukan yang buruk. Itu dia berniat. Berarti puasanya batal. Karena hatinya terbetik untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Wal afkari dunyawiyah, juga pemikiran yang berhubungan masalah dunia. Jadi terbetik di dalam hatinya, di dalam benaknya untuk memikirkan hal-hal dunia. Jadi kalau saya buka warung di bulan Ramadan, itu nanti akan banyak untungnya. Saya bisa beli mobil, saya bisa beli motor, saya bisa beli baju dan sebagainya. Tetapi pemikiran ini tidak ada hubungannya dengan lillah. Itu masalah dunia saja. Jadi dunia maksudnya tidak ada lillahnya. Jangan dipikir dunia ini Anda pergi berdagang itu dunia, tidak. Jadi yang memisahkan dunia dengan tidak itu lillahnya. Ada orang pergi menghafal apa di Azhar Talaki, tapi niatnya ini supaya nanti kalau pulang di Indonesia dikatakan qurra, dikatakan penghafal itu dunia namanya. Kan tidak ada lillahnya. Yang satu pergi buka mat'am. Pergi buka mat'am supaya bisa bayar rumah, bisa beli mukarrar. Untuk apa? Supaya bisa belajar, bisa tinggal. Itu kenapa lillah? Itu namanya akhirat. Kenapa ada lillahnya? Semua yang ada lillahnya itu akhirat. Yang tidak ada lillah itu namanya dunia. Jadi jangan pikir orang salat itu sudah akhirat, belum tentu. Menghafal Al-Quran juga demikian. Pergi talaki juga demikian. Oleh karena itu memperbaharui niat penting setiap saat. Bahkan dikatakan salah satu keunggulan sahabat dari kita, sahabat setiap saat memperbaharui niat. Sedikit saja terpeleset, perbaharui niat. Jadi al-afkar ad-dunyawiyah wa kaffuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah. Ini yang berat. Jadi meninggalkan semua selain Allah. Semua selain Allah apa saja yang ada di dunia ini, termasuk Anda, keluarga, alam ini, semua selain Allah tinggalkan. Bil kulliyah secara keseluruhan. Jadi dalam hati tidak ada yang terbetik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan menjadi muskilah. Ini susah bagi kita. Bagaimana tidak terbetik dunia? Anda persoalannya simpel saja. Semua yang terbetik dalam hati Anda, masalah rumah, masalah teman, masalah apa, itu dilibatkan lillahi. Itu ada lillahinya. Bukan karena mau disyuhra, bukan karena mau terkenal, bukan karena mau hebat, karena semua itu dunia. Itu. Jadi selama khususnya kita ini pemula, kita ini semuanya pemula. Tidak bisa terlepas yang namanya
teman, tidak bisa terlepas yang namanya gambaran yang ada di dunia ini, yang ada di alam ini. Oleh karena itu, semua yang ada itu libatkan lillah. Kalau keliru, Anda kembali berniat. Astagfirullah, sekarang saya lakukan lillah. Kenapa Anda berpuasa lillah? Kenapa Anda belajar? Lillah, karena Allah suruh. Supaya saya mengenal hukum-hukum. Kenapa Anda silaturahim? Karena Allah perintahkan. Karena itu termasuk agama. Kenapa Anda main bola? Supaya saya sehat. Supaya saya bisa belajar. Jadi Anda melibatkan semua lillah. Itu. Jadi semua yang terbetik dalam hati, itu jangan ada hubungannya dengan dunia. Ya, ini dunia tidak ada lillahnya. Jadi simpel saja, dunia tidak ada lillahnya. Semua yang tidak ada lillahnya itu namanya dunia. Semua yang ada lillahnya itu namanya akhirat. Itu. Pergi jalan-jalan tidak ada masalah. Pergi di Saudi tidak ada masalah, yang penting ada lillahnya. Jadi pasir atau garis merah untuk bagaimana kita bisa selamat dari hal-hal yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Itu bil kulliyah. Tafadhal. ويحصل الفكر في هذا الصوم بالفكر فيما سوى الله عز وجل واليوم الآخر. Jadi ويحصل الفكر في هذا الصوم بالفكر فيما سوى الله عز وجل واليوم الآخر. Jadi meninggalkan keluar selain daripada Allah itu tercapai dengan itu tidak memikirkan atau berpuasa selain daripada Allah dan hari akhirat. Jadi semua yang kita lakukan ada lillahi dan ada yaumul akhirat. Kenapa Anda salat? Supaya dapat pahala di akhirat. Itu imma Anda mengatakan semua yang saya lakukan lillahi. Kenapa Anda salat? Lillahi. Kenapa Anda belajar? Lillahi Allah fa'alam annahu la ilaha illallah. Kenapa Anda menulis? Allah suruh. Nun wal qalam wa ma yasturun. Atau Anda mengatakan kenapa Anda lakukan? Supaya saya masuk surga. Supaya ada pahala di akhirat. Supaya di akhirat nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu fasil pemisah antara puasa hati dengan puasa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini marhala bukan marhala kita. Kita ini masih tahap pemula. Itu puasa fuqaha. Kemudian kadang-kala kita masuk puasa khusus. Itu. Sebagian kita tangannya berpuasa tetapi matanya tidak berpuasa. Tidak ada masalah. Sebagian kita matanya berpuasa tapi kakinya tidak berpuasa. Jadi itu kita masih dalam tahap pembelajaran. Nanti akan meningkat sedikit demi sedikit sehingga kita masuk puasa khas. Puasa khas ini semua anggota tubuh berpuasa. Yang menjadi muskilah di kalangan orang ini kan tidak bisa dilakukan. Kita banyak melakukan kesalahan dan sebagainya. Bukan masalah Anda melakukan kesalahan, Anda mau tidak mau pasti bersalah. Itu harus dicatat. Jangan terbetik, kalau begitu susah. Terlepas dari kesalahan. Anda tinggalkan, lupakan catatan bahwa manusia selama Anda manusia, Anda akan berbuat salah. Siapa yang menghendaki? Bukan Anda yang menghendaki, Allah yang menghendaki untuk berbuat salah. Tetapi itu melakukan dua hal. Kalau berbuat salah, kembali bertobat. Terus yang kedua, jangan israr. Ada niat mau terus-menerus melakukan kesalahan. Itu. Hari ini dia bertengkar dan semua kata-kata kotor keluar dari mulutnya. Itu. Kesalahan. Anda kembali bertobat, insyaallah besok saya tidak lakukan lagi. 3 hari kemudian dia lakukan lagi. Tidak ada masalah. Al-muhim Anda yang dosa pertama Anda sudah bertobat dan tidak mau melakukan. Terus bagaimana 2-3 hari kemudian dia lakukan lagi. Itu dengan tidak sengaja. Tiba-tiba jalan di pasar disenggol tanpa dia sadari, kembali emosinya lagi. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena manusia tidak luput dari kesalahan. Ini masalah hati. Jadi spontan keluar begitu saja.
Yang muhim selalu ada mujahadah. Insyaallah saya akan perbaiki, saya tidak mengulangi lagi dan seterusnya. Pulang ke rumah istighfar untuk menghapus dosa-dosa tersebut, atau salat sunnah atau pergi belajar untuk menghapus dosa-dosa tersebut. Jadi setiap selesai melakukan dosa pergi belajar. Belajar lillahi, karena belajar itu jihad fisabilillah, kebaikan menghapuskan keburukan. Fadal. وبالفكر في الدنيا إلا دنيا تراد للدين فإن ذلك من زاد الآخرة وليس من الدنيا. Jadi bifikri fit dunia illa dunia turadu bidin. Jadi berpikir coba. Jadi Imam Al-Ghazali sangat dakik detail dalam ibarah-ibarahnya. Jadi dunia membatalkan puasa. Berpikir dunia membatalkan puasa. Kecuali dunia dimaksudkan adalah agama. Yakni dunia dimaksudkan agama. Semua yang ada di dunia ini Anda lakukan karena agama, itu berarti akhirat. Seperti yang kita jelaskan tadi, semua yang Anda lakukan ada di lahinya, ada kaitannya dengan akhirat, itu bukan dunia. Tetapi dia akhirat. Jadi ini perlu diingat. Kata-kata dunia maksudnya tidak ada di Allah. Tidak ada sawabat yang Anda harapkan di akhirat. Tetapi kalau dunia yang Anda lakukan ini, Anda makan, Anda minum, pergi olahraga, kemudian main bola, kemudian dan seterusnya, tidak ada di lainnya, itu namanya dunia. Menghafal Al-Quran 30 juz, pergi talaki, kemudian salat berjamaah, tidak ada di lahi, itu namanya dunia. Jadi kata-kata dunia tidak ada di lahinya dan tidak ada pahala yang kita dapatkan, kita harapkan di akhirat. Fadal. حتى قال أرباب القلوب من تحركت همته بالتصرف في نهاره لتدبير ما يفتر عليه كتبت عليه خطيئة. Jadi arbabul qulub, yakni orang-orang tasawuf yang pakar di bidang hati, profesional dalam masalah hati, man taharrakat himmatuhu. Himmat tadi jadi hati, niat ini ada 7 pembagiannya. Di antaranya ada namanya himmah. Himmah ini kemauan keras, keputusan. Jadi ada namanya khatir. Khatir hanya terbetik dalam diri saja, tapi setelah itu pergi begitu saja. Tetapi kalau sudah sampai masalah himmah, itu Anda karar. Terbetik hari ini saya mau pergi minum di restoran. Minum bir tidak ada masalah, anak muda. Terbetik setelah itu hilang. Itu namanya khatir. Ada hadisun nafs. Kemudian ada masuk himmah. Himmah terbetik dalam, saya mau ke bar minum-minum karena masih anak muda. Terus Anda melakukan karar, insyaallah saya akan pergi. Anda sudah pakaian, sudah jahit semuanya, uang sudah ada, itu namanya himmah. Sudah ada karar, Anda sudah mau pergi ke sana, sudah putuskan untuk ke sana. Tapi kalau khatir hanya sekedar terlintas saja, setelah itu dia pergi. Himmah ini kalau sekarang kita di siang hari, apa yang saya buka sebentar ya, saya mau pergi beli sesuatu di Matam di sana untuk saya buka nanti, kemudian beli minuman, kemudian beli ini. Jadi dia memikirkan, dia himmah terbetik dalam hati untuk merancang atau merencanakan apa yang akan dibuka sebentar. Itu ditulis khati'ah. Kenapa? Dia memikirkan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalangan khawasul khawas. Tidak usah kaget, itu bukan golongan kita. Golongan mereka. Tidak usah saya khawatir setelah selesai belajar di sini, pokoknya mulai sekarang saya masuk khawasul khawas. Tidak boleh ada yang terlintas dalam hati saya. Saya masuk dalam selimut, tutup selimut baik-baik, saya tidak melihat apa-apa. Jadi santai saja. Santai saja, yang datang kepada Anda terima apa adanya. Itu Allah yang menghendaki. Hari ini Anda bahagia, besok bersedih, ala ra'si wal ain. Itu takdir dari Allah. Manusia berproses. Tidak usah tergesa-gesa. Kapan saya seperti Maulana Syekh Ali? Kapan saya seperti Maulana? Enggak.
jalani hidup sedikit demi sedikit. Fadal. فإن ذلك من كلات الوثوق بفضل الله Min عز وجل killah. Fa inna dzalika min killah. فإن ذلك من قلة الوثوق بفضل الله عز وجل وقلة اليقين برزقه الموعود. Jadi dalam ahlullah yang tingkatan khawasul khawas ada namanya tadbir. Tadbir ini yakni proyek perencanaan. Nah, jadi kalau kita fuqaha, puasanya fuqaha, kita orang awam tidak ada masalah, kita punya rencana. Proyek planning, punya program. Selesai di sini 4 tahun saya pulang, saya kerja sebagai di pondok pesantren, saya buka pondok pesantren, saya mengajar di kuliah dan sebagainya. Kita orang awam tidak ada masalah. Tapi ahlullah yang kibaril aulia, dia tidak mau seperti itu. Buat apa Anda memikirkan yang tidak jelas bagi Anda? Itu kan belum tentu. Hanya bom waktu saja. Terus apa yang mereka lakukan? Khalas. Tawakkal Allah. Saya menyerahkan semua urusan saya kepada Allah. Allah yang mengaturnya. Saya hanya menjalankan apa yang ada sekarang ini. Makanya As-Sufiyah ibnullah. Sufi itu As-Sufiyah ibnu waktihi. Sufi itu anak waktunya itu apa yang jadi habis sekarang. Besok dia tidak mau pikir besok. Itu besok di tangan Tuhan. Kerjakan apa kita sekarang apa belajar ya belajar yang baik. Itu. Tak usah pikir besok mau apa dan sebagainya. Itu. Itu namanya tadbir. Jadi mereka tidak mentadbir. Jadi ahlu tadbir halika. Ahlu tadbir itu binasa. Jadi bukan kita mereka. Jadi itu makam. Jadi setiap belajar Anda perhatikan saya di mana, mereka di mana dan mereka di mana. Karena rezeki di tangan Tuhan. Bagi mereka kita juga rezeki di tangan Tuhan. Rezeki kita tidak ada yang bisa mengambilnya. Kalau Allah sudah tulis di Lauhul Mahfuz, rezeki Anda sekian-sekian, tidak ada pencuri yang bisa masuk ke sana untuk mengambilnya. Anda harus percaya dengan takdir Tuhan. Itu apapun yang Anda lakukan, kalau takdir Anda mumtaz, biar satu dunia untuk merasibkan, Anda tidak bisa rasib. Itu ahlullah bagi mereka. Jadi mereka tidak ada tadbir, tidak ada perencanaan, tidak ada proyek. Terus bagaimana dia serahkan kepada Allah. Saya mewakilkan Allah yang mengatur urusan saya. Rencana saya ke depan saya wakilkan kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang merancang, saya tidak tahu merancang. Terus bagaimana caranya? Dia wakilkan kepada Allah. Allah saya terima. Dan saya kembalikan kepadamu. Semua yang terbetik dalam hatimu laksanakan. Saya memberitahukan apa yang Anda harus lakukan. Nanti saya kasih informasi dalam hati. Anda itulah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu disebut dengan ilham. Alimul mulham. Seperti kata Maulana Dr. Juma, Dr. Sama Azhari, alim mulham. Yang keluar itu adalah ilham. Itu. Jadi Allah yang mengaturnya. Jadi kita tidak usah tergesa-gesa ke sana, tidak usah semuanya berproses. Pokoknya akim fima akamakallahu fi. Kerjakan Anda sekarang berada di mana. Di bagian pertama, ahlan wa sahlan, reda. Saya reda Allah menempatkan di posisi puasa fuqaha, tidak makan, tidak minum dan tidak berhubung. Itu kemampuan Allah menempatkan saya reda. Dengan keridaan itu Anda akan memindahkan ke puasa khawasul khawas. Man radiya falahu rida. Itu. Jadi syukuri dan reda. Ini penting. Itu. Karena semua berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal. وهذه رتبة الأنبياء والصديقين والمقربين ولا نطول النظر في تفصيل ذلك قولا ولكن في تحقيقه عملا. Jadi ini tingkatan para nabi dan siddiqin. Siddiqin, jadi dalam tingkatan kewalian ada namanya martabat siddiqiyah. Siddiqiyah di bawah nabi. Siddiqiyah yang paling besar Sayyidina Abu Bakar Siddiq, namanya Siddiqiyatul Kubra. Jadi makam Siddiqiyah yang sampai ke makam Siddiqiyah ini itu tidak ada lagi di atasnya. Itu karena Abu Bakar
manusia yang paling tinggi derajatnya setelah Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi, orang yang paling afdal Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi makam Siddiqiyah maksudnya tidak ada lagi makam di atasnya. Di atasnya itu hanya Nabi saja, para Nabi dan para Rasul. Di kalangan aulia banyak yang sampai ke makam seperti namanya makam Siddiqiyah. Jadi dia sudah masuk ke kelompok Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada wal mukarrabin. Mukarrab ini lawannya al-abrar. Jadi innal abrara lafi na'in wa innal fujjara lafi jahim. Abrar dia kata-kata bir artinya berbuat baik. Fujar berbuat jahat. Jadi yang berbuat baik lafi na'im itu surga. Di atasnya abrar ada mukarrabin. Mukarrabin ini mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belajar, kita ini termasuk kita ini mukarrabin, abrar. Kita belajar, kita salah, kita berbuat baik, itu namanya bir, kebaikan. Allah suka dapat pahala, itu fi naim. Tetapi mukarrabin itu Allah yang memilih. Kita yang berusaha. Kita berusaha untuk lulus, silakan belajar. Berusaha mendekatkan diri kepada Allah, silakan salat dan seterusnya. Berusaha untuk baik, itu abrar. Tapi mukarrabin, mereka sedikit punya himmah yang kuat. Punya kelebihan sedikit, sudah melewati berat sehingga Allah memilihnya, memilih sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mukarrabin. Jadi hasanatul abrar sayyiatul mukarrabin. Kebaikannya abrar, keburukan bagi mukarrabin. Karena ini derajat. Insyaallah semoga semuanya sampai ke makam al-mukarrabin. Kemudian menuju ke makam as-siddiqin. Tafadhal. فإنه إقبال بكنه الهمة الله فإنه إقبال بكنه الهمة على الله عز وجل وانصراف عن غير الله سبحانه وتلبس بمعنى قوله عز وجل قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Iqbal bikunhil himmah. Jadi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh himmah, dengan segala kemampuan, dengan karar. Jadi penting, himmah ini penting. Anda sudah berniat, sudah ikrar. Orang kalau sudah ikrar dan ikrar ini kuat, itu Anda tidak akan mengubahnya. Tuh, ada saat-saat tertentu sampai orang yang lemah, kalau dia dipukul berulang-ulang, sudah tidak itu muncul ikrar dalam hatinya. Saya harus melawan. Apapun yang terjadi, itu muncul karar namanya. Kalau karar ini dia tidak akan meleset, dia tidak akan mundur. Itu namanya kemauan keras, himmah. Perlu dirawat. Setiap orang harus punya himmah yang kuat. Sekali yang mengatakan saya belajar, kalau Anda tergoyahkan berarti himmah yang lemah. Kalau Anda mampu melewati semua telepon, ayo kita jalan-jalan, males saya mau belajar. Kemudian ada tetangga, ayo kita begini ada cara, enggak saya mau belajar. Itu Anda punya himmah yang kuat, punya karar yang kuat. Kalau Anda sudah ikrar, selama itu ketaatan Anda akan lakukan. Itu penting. Jadi puasa khawasul khawas itu mengerahkan himmah untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara utuh. Qul Allah, Anda berjalan di sana, Anda menemukan sekelompok remaja. Itu dipanggil anak, ayo kita main-main di sini. Mereka kumpul sementara merokok, ayo sini istirahat sambil merokok. Itu hendak qul Allah, katakan enggak, saya berjalan Allah. Anda berjalan kemana? Allah. Itu jadi qul Allah, semua yang Anda lakukan Allah. Summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian Anda balik, silakan biarkan mereka fi khawdihim yal'abun. Senda gurau, mereka tenggelam dalam senda gurau, biarkan saja mereka. Tetapi semua Anda berjalan, Anda lewat kemana saja, qul Allah. Itu ada telepon, zarhum fi khawdihim yal'abun. Biarkan mereka bersenda gurau
dengan dunia. Anda tetap semua yang Anda lakukan Allah itu. Karena selama teman memanggil Anda bukan karena Allah, Anda tidak ke sana. Itu selama Anda Allah, Anda tidak ke tempat yang tidak ada lillahnya di sana. Fadl. وأما صوم الخصوص وهو صوم الصالحين فهو كف الجوارح عن الآثام وتمامه بستة أمور. الأول غض البصر وكفه عن الاتساع في النظر إلى كل ما يذم ويكره وإلى كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذكر الله عز وجل. Jadi saumul khusus itu puasa pertengahan. Dia juga bukan orang awam. Jadi orang awam ini di dalam benaknya cuma satu saja, makan dengan minum. Coba perhatikan para petani-petani, para nelayan, bawab dan sebagainya. Di dalam benaknya cuma satu saja, makan dengan minum. Itu. Semua yang dilakukan mau masuk surga, tidak mau masuk neraka, itu saja, tidak lebih dari itu. Orang awam. Al-khawas tidak di derajatnya di atas sedikit. Jadi semua jadi matanya berpuasa, gadul basar. Tidak melihat hal-hal yang dilarang. Itu. Tidak mungkin tasawur kalau begitu tidak usah di rumah saja, tidak usah pergi jalan-jalan. Apalagi pergi di pasar. Anda pergi saja, tidak ada masalah. Yang paling penting ada dalam niat. Saya tidak mau melihat hal-hal yang haram. Anda pergi di pasar, mau tidak mau Anda akan melihat 1001 aneka ragam yang Anda lihat di sana. Ada yang halal, ada yang haram. Tapi al-muhim sebelum Anda turun, kalau Anda melihat sudah selesai masalah, tidak usah, biarkan saja. Itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang paling penting jangan israr. Itu. Jangan israr. Jadi Anda berjalan, ada orang turis datang, itu pakai pakaian lengan pendek, kemudian pakai itu. Anda ketemu di jalan melihat tidak ada masalah. Pandangan pertama bonus itu. Tapi sudah terlanjur, biarkan saja. Anda melihat terus mengikuti pandangannya. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Yang pertama tidak ada masalah. Itu Anda pergi ke pasar tidak ada masalah dan sebagainya. Banyak orang mengalami muskilah dalam masalah seperti ini. Tidak mau kemana-mana dengan konsep seperti ini. Bahkan kalau jalan itu tunduk-tunduk terus itu sampai orang ditabrak. Anda santai saja. Jadi melihat ke depan itu. Apa yang dilihat mata tidak biarkan saja. Yang paling penting yang pertama niat bagus. Kemudian hindari fulul, hindari kelebihan. Jika Anda membeli kepada seseorang, beli saja sesuai dengan kebutuhan. Hindari kelebihan. Setelah Anda selesai beli, Anda pergi. Selesai Anda beli, jangan tinggal di situ. Tinggal sebentar ya, melihat dan sebagainya. Tidak usah. Itu namanya sudah kelebihan. Gitu gadul basar wa kaffi anil iktisai fi nasri ila kulli ma yusammu wa yukrah. Jadi hal-hal yang tercela, hal-hal yang dilarang dan sebagainya. Jika Anda seorang seniman atau fotograf atau berkecimpung di bidang dunia maya di YouTube dan sebagainya, Anda tiap hari melihat seperti itu. Apa yang harus Anda lakukan dalam dunia seperti ini? Setiap menit Anda akan melihat 1100 gambar yang berbeda-beda. Anda berjalan 11 masalah atau tipe-tipe perempuan yang lewat depan Anda. Itu. Anda bisa tahwil. Tahwil yang pertama niat yang bagus, boleh tahwil. Semua yang indah-indah yang Anda lihat itu at-tahaddus bi nikmatillah. Itu. At-tahaddus bi nikmatillah. Yakni semua yang Anda lihat itu lillah. Anda tidak melihat kecuali Allah. Ini tembok Masya Allah putih bagus dan menyenangkan, itu
ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Anda lihat itu di balik layar ada Allah di sana. Imma itu ciptaan Allah, imma itu tajalli dari Allah, imma itu pengaruh dari kekuatan Allah, rezeki Allah dan sebagainya. Anda berjalan, masih kita hidup di dunia, kita berbicara dengan kenyataan. Saya melihat ada perempuan cantik lewat depan saya. Mobilnya yang bagus dan sebagainya, pakaian yang bagus, penampilan yang bagus, tentu menarik perhatian semua laki-laki. Nah, itu. Apa yang Anda harus lakukan? Ini yang namanya laki-laki jarang setelah dia mengatakan begini. Anda dia akan melihat dan sebagainya. Oleh karena itu at-tahadus bi nikmatillah, Masya Allah, mobil yang bagus itu tajalli min sifati jamalillah. Mobil yang indah yang cantik ini bagaimana dengan keindahan Allah. Ini saja membuat Anda kagum. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tajalli, Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah indah, ini sifatul jamal. Jadi mobil ini tajalli daripada sifatul jamal Allah Subhanahu wa taala. Itu. Anda melihat perempuan, Masya Allah, perempuan cantiknya luar biasa, putih, pakaiannya serasi dan sebagainya, itu semua tajalli dari sifatul jamal. Ada sifatul rizki, itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak saya seperti itu juga. Jadi Anda harus mengubah dari hal-hal yang dilarang kepada hal-hal yang dianjurkan. Semoga, Masya Allah, dia punya mobil, dia pembawa acara, dia pintar bicara, bisa khutbah dan sebagainya. Itu at-tahadus bi nikmatillah, itu ada sifat jamalillah, ada sifat hikmallah, ada sifat rizkillah, sifat karamillah dan sebagainya. Anda melihat seperti itu. Kemudian semoga juga Anda yang muda-muda ini punya istri seperti itu, punya anak seperti itu. Itu at-tahadus bi nikmatillah. Ketimbang Anda melihat dengan mata melotot seperti ini, itu nafsu yang muncul, nafsu yang muncul dan sebagainya. Jadi wa amma bi nikmati rabbika fahaddis, itu nikmat dari Allah, silakan fahaddis, silakan disyukuri, silakan disampaikan dan sebagainya. Anda pulang ke rumah ketemu orang tua, tadi saya jalan saya ketemu begini-begini, tidak ada masalah. Jadi semuanya mudah saja. Tafadhal. Qala sallallahu alaihi wasallam, an-nazratu sahmun masmumun min siham iblis. Faman tarakaha khaufan min Allah, atahu Allah azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Jadi gadul basar, jadi dalam hal ini an-nazra sahmun min sumumin, sahmu masmum min sihami iblis. Jadi itu panah, itu panah beracun, itu dari iblis. Jadi kita melihat dengan nafsu tidak ada lilahnya, itu ada iblis. Iblis yang mengontrol pandangan tersebut, itu pandangan beracun. Jika Anda memandang tidak ada lillah, dari mata akan masuk ke otak, dari otak akan turun ke hati. Setelah sampai di hati akan muncul tadbir, yakni perencanaan. Apa yang Anda lakukan? Itu. Jadi sahmum masmum min sihamil iblis. Itu panah yang beracun dari iblis. Itu. Faman taraka khaufan lillah, yang meninggalkan karena takut pada Allah. Astagfirullah, tidak boleh seperti itu. Kenapa? Lillahi subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan iman di dalam hatinya, yajidu halawatahu. Saat yang sama Anda akan merasakan sesuatu titik di dalam hati, ada rasa lezat. Itu Anda meninggalkan, muncul dalam hati rasa lega. Seperti Anda minum air dingin, Anda musim panas, sampai di rumah buka freezer, kulkas, ambil air dingin minum, itu lega. Semua akan menyerap ke seluruh anggota tubuh. Anda akan merasakan titik di dalam hati Anda itu lezat. Itu namanya halawatul iman, karena Anda meninggalkan lillah. Oleh karena itu dalam kaidah ini hafal, man nazaka fid dunya, man nazaka fid dunya fatrukhu Allahu ba'dalu khairan minha.
siapa yang berkoalisi, siapa yang uh, berkelahi dengan Anda dalam masalah urusan dunia, tinggalkan, Allah akan mengganti lebih baik daripada itu. Sekarang ini Anda kan antara Anda dengan iblis, dengan nafsu. Lihat tidak lihat, tidak lihat, lanjut tidak lihat. Tidak, tinggalkan lillah. Anda meninggalkan dunia, Allah akan menggantinya dengan halawah keimanan di dalam hati. Itu. Anda kalau muncul seperti ini, Allahu Akbar, Anda tidak ingat apa-apa. Itu. Orang bicara, orang menyanyi, orang apa, Anda assalamualaikum, assalamualaikum. Kenapa? Tadi orang bertengkar di sebelah kiri kanan, Anda tidak mendengar apa-apa. Kenapa? Itu halawatul iman. Kenapa semua yang Anda lakukan, tinggalkan dunia, karena lillah, Allah akan menggantinya jauh lebih baik daripada itu. Fadal. وروى جابر عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس يفطرن الصائم، الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنذرة بشهوة. Jadi 5 yang membatalkan puasa. Jadi ini puasa hati. Puasa dalam tinjauan ulama tasawuf, bukan puasa dalam tinjauan fuqaha. Fuqaha kisah sudah lewat di sana. Jadi fuqaha ini selama syarat dan rukun puasa Anda lakukan, puasanya sah. Diterima atau tidak diterima itu bukan urusan fuqaha. Itu. Tetapi ahlullah itu melihat lebih jauh daripada itu. Jadi berbohong itu membatalkan puasa. Dalam Tabrani disebutkan as-saumu junnah malam yakhrikha. Jadi puasa itu perisai, benteng pertahanan. Malam yakhrikha, selama dia tidak membatalkannya, selama dia tidak membatalkannya. Kila kaifa zalika ya Rasulullah? Qala al-kasbu aw namimah. Itu dengan berbohong atau namimah. Jadi namimah membatalkan puasa. Bahkan Imam Al-Auza'i, orang yang berdusta di siang hari itu harus dia kada puasanya. Sama orang kalau makan. Imam Al-Auza'i, orang yang berbohong, ghibah, namimah, puasanya batal dan dia mengkada di luar Ramadan. Imam Ibnu Hazm Az-Zahiri, semua bentuk-bentuk maksiat itu kada. Tetapi kita Ahlussunnah wal Jamaah Sayyibul Arba'ah tidak. Tetap melihat syariat sebagai terdepan. Jadi puasanya sah, dia berbohong, berdusta dan sebagainya, puasanya sah. Tetapi mungkin doanya tidak diterima. Mungkin pahalanya tidak sampai. Tetapi secara hukum sah karena syarat dan rukun terpenuhi. Itu dikategorikan sah. Anda tidak perlu mengqada di luar Ramadan. Jadi istilah makbul dalam pandangan fuqaha dengan tasawuf itu beda. Jadi dalam pandangan fuqaha, makbul diterima artinya memenuhi syarat dan tidak mengqada di luar Ramadan. Itu. Namun dalam pandangan tasawuf, sah artinya itu pahalanya sampai dan menghindari semua hal-hal yang bernyangkut masalah maksiat zahiran wa batinan. Itu. Al-kasbu wal ghibah. Jadi ghibah, saya lagi berbicara di depan Anda. Jadi di sini tidak ada ketua KKS. Itu ketua KKS tidak datang karena dia tidak suka sama kalian. Makanya dia tidak datang. Itu namanya ghibah. Untuk mempengaruhi Anda bahwa mari kita benci ke ketua KKS. Kita demo dan kita turunkan. Itu namanya ghibah. Jadi saya provokasi kalian menyampaikan tentang ketua KKS kepada Anda untuk membuat Anda emosi. Sehingga tidak terjadi hubungan dengan ketua. Jadi ghibah ini Nabi melarangnya.
In kana kadzalik, kalau demikian apa yang Anda ceritakan faqad ghibta, Anda sudah ghibah. Wa illa, kalau tidak demikian Anda berdosa karena mencerita kejelekannya orang lain. Jadi ghibah ini tidak boleh. Itu termasuk dosa besar. Dosa besar, dan dalam dunia tasawuf itu membatalkan puasa. Tapi fuqaha tidak. Fuqaha tidak. Kenapa? Kita punya kaidah asy-syari'atu hakimun 'alal haqiqah. Syariah hakimun alal hakikat. Syariah menjadi juri, menjadi dewan penentu, menjadi pemberi keputusan terhadap hakikat. Itu. Karena syariah adalah bahasa umum, bahasa gaul, bahasa yang diterima oleh semua kalangan. Wan namimah juga demikian. Jadi ghibah, provokasi. Tetapi kalau namimah itu mencerita kejelekannya orang. Itu mencerita kejelekannya orang. Jadi kedua-duanya tidak bisa, antara ghibah dengan namimah. Jadi provokasi ini sangat berbahaya. Itu jika Anda masuk dalam dunia tasawuf, itu akan membatalkan puasa Anda. Jika Anda mengambil pendapat Imam Auza'i, harus Anda mengqada di luar Ramadan dan sebagainya. Tetapi kita berjalan dengan jumhur. Wal yaminul kadzib, juga sumpah palsu. Wan nazru bisyahwa, melihat dengan syahwat. Jadi apapun yang Anda lihat tetapi disertai dengan syahwat, itu membatalkan puasa. Oleh karena itu, untuk berhati-hati selamat daripada ini itu mudah saja. Jadi semua yang Anda lihat selalu melibatkan lillah. Kalau luput, kembali melibatkan lillah. Atau ambil iktibar dari semua yang Anda lihat. Itu. Ada teman, Anda mumtaz dan sebagainya. Anda mungkin gibah-gibah sedikit. Atau cemburu dan sebagainya. Anda jadikan sebagai iktibar. Masya Allah, dia belajar keras, saya harus belajar. Ambil pelajaran untuk menghindari yang namanya gibah, namimah, dengan an-nazra bisyahwa. Itu. Anda melihat dan teman dengan syahwat, pokoknya kalau pergi keluar dari rumah, saya sembunyi mukarrarnya supaya tidak bisa belajar. Dia melihat dengan syahwat seperti itu. Anda tidak usah. Jadi anggaplah semua orang lebih baik dari kita. Jadi teman yang mumtaz itu lebih baik dari kita. Buktinya dia mumtaz, saya tidak mumtaz. Dari sisi ini dia lebih baik dari saya. Oleh karena itu jangan menyembuhkan diri. Doakan saja, ya Allah, biarkan mumtaz terus sampai terakhir. Mumtaz dapat di asar, minha di asar tu bitu zakah, kemudian bisa dikenal dan sebagainya. Niatkan lebih baik itu. Supaya Anda juga bisa demikian. Malaikat mengatakan amin walaka mislu. Anda juga demikian. Malaikat tidak pernah ditolak doanya. Anda mungkin tidak diterima, mungkin diterima. Tapi malaikat tidak pernah tertolak doanya. Jadi doakan yang baik kepada teman yang menyakiti, kepada teman saingan Anda, tidak ada masalah. Supaya Anda juga demikian. Jadi Islam itu indah, membawa kepada hal-hal yang baik. Fadal. الثاني حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والغيبة والنميمة والفحش والجفاء والخصومة والمراء، والزامه السكوت، وشغله بذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن، فهذا صوم اللسان. Jadi yang kedua hifzul lisan. Jadi hifzul lisan, puasa lidah berpuasa. Jadi al-imsak artinya menahan puasa untuk tidak berkata yang tidak baik, dari berdusta, kemudian berkata-kata buruk, berkata yang tidak baik. Semua yang bisa diucapkan oleh lidah yang tidak baik itu tinggalkan. Jadi lidah harus berpuasa, karena makna puasa al-imsak itu menahan lidah untuk tidak berkata yang baik. Tetapi kalau kebaikan tidak ada masalah. Dari pagi Anda mengajar sampai malam tidak ada masalah. Selama itu kebaikan tidak ada masalah. Jadi imma Anda melakukan salah satu dari tiga hal.
Jangan mengucapkan kata-kata yang buruk. Atau ucapkan berarti Anda diam. Anda diam. Atau Anda berbicara tidak ada masalah. Sejam, 2 jam, setengah hari, 1 hari tidak ada masalah, yang penting kebaikan. Selesai membaca Al-Quran, Anda pergi lomba pidato di KKS. Selesai pidato, Anda baca zikir. Selesai zikir, Anda mengajar. Itu dari pagi sampai malam tidak pernah berhenti bicara. Tidak ada masalah, yang penting kebaikan. Jadi ini dipahami bahwasanya hifzul lisan gunanya menghindari yang baik, melakukan kebaikan. Bukan berarti al-imsak, hifzul lisan tidak berbicara sama sekali, baik atau buruk. Tidak. Selama itu kebaikan lakukan. Tetapi al-imsak dari hal-hal yang dilarang. Berdusta, berkata-kata kotor, bersumpah yang tidak baik, dan sebagainya. Itu hifzul lisan. Kemudian tilawatil Quran, as-sukut, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semua bentuk-bentuk kebaikan itu bisa dilakukan. Fadl. وقد قال سفيان الغيبة تفسد الصوم رواه بشر بن الحارث عنه. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri itu min kibaril muhaddisin, al-ghibah tufsidus shaum. Jadi ghibah itu membatalkan puasa. Ya ini dia ghibah. Oleh ketua KKS ini tidak ada apa-apanya. Coba dia tidak datang karena benci sama kalian. Itu berarti puasanya batal. Dia harus kada di luar Ramadan. Besoknya ghibah lagi, berarti sudah 2 kadaannya. Dan seterusnya. Fadal. وروى ليث عن مجاهد خصلتان تفسدان الصيام الغيبة والكذب. Jadi Lais dari Imam Mujahid. Mujahid murid daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Khaslatani tufsidani as-siyam, al-ghibah wal kadz. Jadi 2 yang membatalkan puasa itu ghibah dengan kadz. Ini juga diriwayatkan dalam Tabrani seperti tadi, as-saumu junnah malam yakhrika. Kaifa zalika bil kasbi ghibah. Itu bisa membatalkan puasa. Makanya dalam Bukhari, malam yada qawla zur wal amal falaysa li hajatan fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Ya rubba sa'imin laysa min simi illa juwal ats. Dia puasa hanya sekedar letih, hanya sekedar haus saja dengan lapar-lapar. Puasa tidak ada, terima juga tidak. Itu. Kenapa? Itu tidak berbicara bukan karena dia makan, bukan karena dia minum, tetapi karena masalah ghibah dengan namimah. Itu. Malam yada qawla zur wal amal bi falaysa li hayatan fi ayyada ta'ama wa syarabahu. Yang berkata-kata yang tidak baik, Allah tidak butuh puasanya. Itu. Dia tidak masuk dalam as-saumu li wa ana ajisibi. Tidak masuk as-saumu junnah dan sebagainya. Jadi ini penting antara puasa zahir dengan puasa batin. Tetapi sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan, yang penting kita ada niat untuk memperbaiki diri, perbaiki diri. Kalaupun melakukan, hendak kembali bertobat. Astagfirullah. Itu. Kemudian israr untuk tidak melakukan lagi. Karena manusia itu ghaflah, selalu lupa. Sumiyal insanu insanan lilisyanihi. Manusia dikatakan manusia karena dia lupa. Jadi santai saja, tidak usah tegan. Wallahi mulai hari ini saya tidak mau bicara seumur hidup. Dan tidak usah, santai saja. Anda jatuh ke dalam namimah, Anda bertobat. Astagfirullah, itu tidak boleh sebenarnya. Sudah selesai masalah. Itu. Ya selebihnya tawakal Allah. Tawakal Allah, selama Anda tawakal Allah, yaf'alullahu ma yasha. Itu. Wa fin nihayah Anda ghibah, Allah yang menghendaki, bukan Allah yang menghendaki, bukan Anda yang menghendaki. Tetapi itu pilihan dari Anda. Selama sudah terjadi, Anda harus reda, terima apa adanya. Saya tidak mau ghibah. Tiba-tiba Anda tidak sadar, Anda ghibah lagi, Anda harus reda.
harus rela menerima takdir ini. Kenapa Allah menghendaki. Anda pilih, ada muafakat dari Allah terjadi. Karena kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin Anda gibah. Jadi al-iman harus seperti bil qadar khairi wa syarrihi. Tafadhal. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الصوم جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقول إني صائم إني صائم. Jadi ini Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi jalan keluar. Ya Rasulullah, bagaimana saya keluar dari warta seperti muskilah seperti ini? Tidak boleh ghibah, tidak boleh namimah, tidak boleh berkata yang tidak baik, tidak boleh berdusta. Apa yang harus dilakukan? Ini mru'un sa'im. Idza qatala ahadum, qatalau bukan berarti dia ini dia mengajak berkelahi dengan mulut atau apa saja bentuk-bentuk keburukan. Anda katakan ini saim, saya berpuasa. Tidak usah dilawan. Anda lewat di pasar, Anda senggol orang, anta himar. Tidak usah dibawa, wa anta bardu himar. Itu. Tidak usah, bila saya anak saim ya akhi. Bila maksudnya anak saim, saya tidak bisa berkata kata yang tidak bagus. Saim artinya saya tidak bisa inni nazatul lirahmani sauma falam kalimal yauma insiya. Saya tidak bisa berkata-kata karena saya berpuasa. Itu. Engkau bilang kepada saya himar, saya tidak bisa balas. Kenapa saya puasa? Yani saya menahan lidah saya untuk tidak berkata yang kotor. Itu solusi yang Nabi berikan kepada kita. Jadi ini hikmah. Mungkin kalau tidak ada hadis ini kita mengatakan anta himar, insyaallah pada Ramadan. Mungkin Anda bisa seperti insyaallah pada Ramadan. Itu. Sama juga maknanya wanta bardu himar. Itu. Tapi ini saimun, itu jawaban ringkas, singkat, padat dan maknanya luas. Kenapa? Itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tafadhal. وجاء في الخبر أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهدهما الجوع والعطش من آخر النهار حتى كادتا أن تتلفا فبعثتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنانه في الإفطار فأرسل إليهما قدحا وقال للرسول كلهما كيئا فيهما أكلتما كيئا مثنى كيئا فيهما أكلتما فقعت إحداهما نصفه دما غبيطا ولحما غريبا وقعت الأخرى مثل ذلك حتى ملأته مثنى ملأتاني karena mudah mala'atahu. وقعت الأخرى مثل ذلك حتى ملأته فعجب. Jadi mala'ata al-qadah. Qadah yakni tempat seperti baskon atau timba dan sebagainya. Famala'atani al-qadah. Karena mudaf khusifan nun lil idafa. فعجب الناس من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم هاتان صومتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله تعالى عليهما قعدت إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تغتابان الناس فهذا ما أكلتا من لحومهم. Jadi ada dua perempuan di zaman Nabi puasa. Setelah menjelang sore, panas sekali, dia sudah kelelahan, sangat haus dan sangat lapar. Sehingga sahabat melihat, iftar, kondisi sudah darurat. Sehingga dia mengutus delegasi kepada Nabi, sampaikan kepada Nabi bahwasanya dua perempuan yang sedang berpuasa dalam keadaan kritis, harus buka puasa.
minta izin kepada Nabi bahwa minta izin dia mau buka puasa karena sudah darurat. Itu. Jadi Nabi mengirim kadah. Kadah ini semacam mangkok atau tempat. Itu. Dan bila nanti keduanya harus muntah di sini, muntah di tempat ini. Yang pertama muntah dengan itu daman gabita, yakni taria, itu daman darah yang segar. Muntah, kalau muntah dengan darah yang segar. Kau juga muntah dengan lahman yang segar. Jadi satu darah segar, satu daging segar yang keluar sampai itu penuh, mala'ata sampai penuh. Kenapa yang pertama ini dia gibah? Itu dia gibah, dan yang kedua dia namimah. Jadi satu sama lain dia duduk, satu duduk menceritakan, sekambarmu itu memang tidak beres. Itu. Yang satu, iya memang sekamarmu juga begitu, tidak beres itu sekamarmu. Itu. Jadi diceritakan keburukannya orang untuk menimbulkan perpecahan antara sekamarnya supaya pindah sekamar dengan saya. Itu. Jadi Nabi memberikan komentar dari peristiwa ini bahwasanya kedua perempuan tersebut ini dia berpuasa dari apa yang Allah halalkan. Itu. Berpuasa, dia tidak makan, dia tidak minum. Tetapi aftarata mimma harramahullah, dia buka dengan yang diharamkan Allah, itu gibah dengan namimah. Dia buka dengan hal-hal yang diharamkan. Dia berpuasa kepada hal-hal yang dihalalkan. Tetapi saat yang sama dia buka puasa. Itu. Jadi buka puasa. Kenapa yang terjadi pada zaman Nabi? Sama mukjizat. Nabi bisa memberikan wujud yang konkret untuk menjadi cerminan bagi kita. Kalau kita demikian juga melakukan hal itu, bisa seperti kedua perempuan tersebut. Itu. Karena tidak ada Nabi sekarang, tetapi bisa dipahami yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan kedua perempuan tersebut juga terjadi kepada siapa saja. Itu. Jadi dia buka, dia buka. Nabi mengatakan dia buka puasa. Aftarata mimma haramallah. Dia buka puasa dari ghibah dengan namimah, berdusta dan semacamnya. Jadi banyak hadis-hadis itu menjelaskan bahwasanya ghibah, namimah, kemudian berbohong itu membatalkan puasa. Itu. Tetapi fuqaha ini bukan kajian fuqaha. Fuqaha hanya membahas tentang af'alul ibad secara zahir. Yang mulia secara zahir lebih itu halas tawakal Allah. Selama memenuhi syarat dan rukun, puasanya sah, tidak perlu mengqada. Tapi ahlullah hendak meninjau dari lebih daripada itu. Dari segi hati, jadi hati harus berpuasa dan anggota tubuhnya juga harus berpuasa. Tafadhal. الثالث كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه لأن كل ما حرم الله قوله حرم الإصغاء إليه ولذلك سوى الله تعالى بين المستمع وآكل السحت فقال سماعون للكذب أكالون للسحت. Yang ketiga, kafu sam'i anil isga ila kulli makruh. Jadi telinga juga harus berpuasa untuk mendengarkan yang makruh, mendengarkan yang haram. Kalau saja puasa lisan ini tidak boleh berkata yang baik, maka semua yang tidak boleh diucapkan itu juga tidak boleh didengar. Itu. Puasa lisan tidak boleh bertengkar. Jangan pergi mendengarkan orang yang bertengkar dan sebagainya. Jadi antara perbuatan lidah dengan perbuatan telinga sama, sehingga Allah menyamakan sama'una lil kadzibi akaluna lisuh. Sama'una lil kadzib itu mendengarkan dusta. Itu
sama dengan ghibah, orang yang mencerita itu. Jadi dia datang mencerita, Anda mendengarkan sama-sama. Sama-sama antara yang bercerita dengan mendengarkan sama-sama berdosa. Itu. Jadi ini masuk dalam masalah ini imrun qatalahu falyaku inni sa'imin. Jadi qatalahu bisa diperluas maknanya, itu perang zahiran wa batinan. Itu. Ada teman Anda datang, itu si pulang begini-begini. Anda mulai berperang secara nafsu, saya dengar tidak dengar. Si nafsu mendengar saja tidak ada masalah, cuma kau berdua. Roh bilang jangan dengarkan. Itu qatalahu. Di dalam terjadi perang. Perang, dengar tidak dengar, tinggalkan. Anda mengatakan inni sa'imun, saya berpuasa. Ini berpuasa tidak boleh mendengar. Tafadhal. وقال تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت فالسكوت على الغيبة حرام. Jadi laula yanhahum rabbaniuna wal akhbar an qawlihi ihim al-ism wa aklimus suh. Jadi qaulu al-is. Jadi mengatakan, mengucapkan kata-kata yang tidak baik yang mengandung dosa. Wa aklihim as-suh, juga memakan ini ghibah dengan namimah. Tafadhal. وقال أيضا إنكم إذا مثلهم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم المغتاب والمستمع شريكان في الإثم. Jadi sama saja orang yang mendengarkan dan orang yang ghibah, yang menceritakan kejelekannya orang, dan yang mendengarkan sama syarikani fil ismi. Innakum izan misluhum, kamu sama saja dengan mereka. Itu. Karena dia bercerita, Anda mendengarkan, Anda membenarkan, dan tetap mendengarkan keburukan. Jadi kenapa dia sama? Pertama dia mendengarkan keburukan. Jadi tadi tidak boleh. Terus yang kedua, selama Anda duduk mendengarkan, Anda membenarkan, Anda mendukung. Coba kalau Anda pergi, dia tidak ada teman ceritanya, dia akan berhenti. Berarti Anda yang membuat dia cerita. Anda penyebabnya dia melanjutkan ceritanya. Anda yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Coba kalau dia datang, mau ghibah, Anda pergi, tidak mendengarkan, siapa mau diajak bicara? Tidak ada. Dia tidak bicara. Anda menyelamatkan dia. Kalau Anda duduk, Anda menyerumuskan dia. Jadi yang menyampaikan dan mendengar sama-sama berkongsi dalam dosa. Tafadhal. الرابع كف بقية الجوارح عن الآثام من اليد والرجل وعن المكاره وكف البطن عن الشبهات وقت الإفطار. Jadi yang keempat itu menghindari atau semua anggota tubuh yang lain itu berpuasa. Menghindari dari hal-hal yang asam yang bisa mendatangkan dosa. Tangan, kaki, apa saja, siku, apa saja yang bisa mendatangkan dosa. Anda jalan ke pasar, Anda senggol-senggol orang, itu juga bisa mendatangkan dosa. Itu. Jadi semua anggota tubuh yang bisa mendatangkan dosa Anda hindari. Puasa, berpuasa. Wa kaful batni anis syubhat waqtal iftar. Juga perut ini harus berpuasa dari hal-hal yang syubhat di saat berbuka puasa. Jadi buka puasa betul diperbolehkan makan, tapi itu harus identifikasi dulu, harus diliti ini halal apa haram, dia syubhat atau tidak syubhat. Itu harus dijaga, khususnya kita di zaman modern ini. Tetapi kalau makanan datang, Anda tidak tahu, makan saja. Tetapi kalau Anda ketahui, itu dihindari. Selama Anda tidak tahu, dimakan saja.
Anda tidak mukallaf selama di luar kemampuan Anda. Itu. Jadi orang dikena hukuman dengan 3 hal. Jadi Anda tidak berdosa selama tidak melakukan 3 hal tersebut. Yang pertama itu ada niat. Yang kedua al-ilmu. Yang ketiga mukhtar, itu pilihan. Selama tidak ada 3 ini, Anda tidak dikenakan dosa. Itu. Ada makanan datang kepada Anda makan. Padahal itu makanan haram. Tapi Anda tidak tahu. Tidak ada masalah, Anda tidak berdosa. Yang berdosa itu orang yang mencuri, orang pertama yang mencurinya. Itu. Anda makan, Anda tahu ini dari haram, ini babi haram, Anda tahu. Ya, tapi Anda ghair mukhtar, itu bukan pilihan Anda. Itu. Makan, kalau tidak makan saya tembak. Makan saja, Allah wasallam, tidak ada masalah. Itu. Karena memakan babi lebih utama daripada membunuh diri. Itu. Jadi itu namanya irtikab akhafud dararaini. Makan babi tidak boleh, bunuh juga tidak boleh. Enggak, tapi makan babi itu lebih ringan dosanya. Oleh karena itu akhafud dararaini. Jadi Anda tidak berdosa. Tafadhal. فلا معنى للصوم وهو الكف عن الطعام الحلال ثم الإفطار على الحرام. فمثال هذا الصائم مثال من يبني قصرا ويهدم مصرا. Jadi fala ma'na lis-shaum wa kaffu 'anit ta'am halal summa al-iftar ala haram. Jadi selama berpuasa dari pagi sampai malam capek-capek kemudian iftar dengan haram. Bahkan itu perlu dihindari. Karena tidak ada artinya orang berpuasa capek-capek tidak makan tidak minum, tapi ujung-ujungnya juga makan yang haram. Di siang hari saja kita dilarang makan yang halal. Jadi di siang hari Anda punya makanan itu halal, bukan hasilnya haram, tapi Anda tidak dibolehkan makan. Maka min babil aula makan yang haram. Itu. Jangan makan makanan yang haram. Karena tujuan daripada puasa ini itu kasruh syahwat, untuk mendidik nafsu, untuk tazkiyatun nafs dengan cara yang berpuasa. Jadi cara yang ampuh untuk menaklukkan, untuk menguasai nafsu adalah berpuasa. Itu kada afla man zakka, kada khaba man dassaha. Itu berpuasa, tetapi itu dengan cara yang disyariatkan. Jangan saya akan berpuasa tidak apa-apa makan makanan yang haram, itu tidak boleh. Itu menjadikan haram itu sebagai wasilah, tidak boleh untuk mencapai gaya, untuk mencapai tujuan, tidak boleh. Jadi seperti membana kasran wa yahdimu misran. Dia tinggal di Darrasa, kota Darrasa. Dia bangun istana di Darrasa, itu istana mahasiswa Indonesia di Darrasa. Tidak ada masalah. Kemudian dia hancurkan Darrasa. Apa yang tinggal? Tidak ada yang tinggal. Itu. Karena kalau Darrasa hancur, otomatis istana di Darrasa juga hancur. Itu. Jadi dia mengatakan puasa yang Anda lakukan tidak ada faedahnya. Itu dihancurkan oleh makanan yang haram. Dan hindari makanan yang haram karena akan membatalkan puasa dan semua ibadah-ibadah yang lain. Fadal. فإن الطعام الحلال إنما يدل بكثرته لا بنوعه. فالصوم لتقليله وتارك الاستكثار من الدواء خوفا من ضرره إذا عدل إلى تناول السم كان سفيها. والحرام سم يهلك الدين والحلال دواء ينفع قليله ويضر كثيره وقصد الصوم تقليله. Jadi fa'inat ta'am halal innama yadurru bikasratihi la binaui. Jadi halal, buka puasa halal, tapi itu mudarat kalau banyak.
khususnya bagi yang berpuasa selama dari pagi sampai malam itu perut mengecil. Makanya kalau berbuka puasa juga pelan-pelan. Jangan pertimbangan biasanya kalau saya makan pagi 2 piring, makan siang 2 piring, 4 piring. Makan malam 2 piring, 6 piring. Jadi kalau saya buka puasa nanti harus 6 piring. Itu tidak bisa. Karena perut yang tadi besar, setelah puasa dia mengecil, tiba-tiba Anda makan yang banyak, dia akan membengkak dengan terpaksa. Seperti orang yang sering olahraga, dia sering olahraga, ke gym dan sebagainya, atau main bola olahraga berat tiap hari. Mendekati ujian berhenti total olahraga karena ujian. Gitu. Setelah selesai ujian, pergi lagi olahraga berat tanpa pemanasan, itu fisik jadi tidak bagus. Itu. Juga mahasiswa selama patra ujian belajar, semuanya belajar. Ada 5 jam, ada 6 jam selama patra. Setelah selesai ujian tinggalkan, tidak belajar sama sekali. Setelah mau ujian lagi, paksa lagi belajar. Itu tidak bagus buat perkembangan otak itu. Sehingga Anda nanti mulahbat di dalam, tidak tahu di mana tempatnya. Tafsir di file A, hadis di file mana, itu bercampur-campur. Tapi harus kalau mau berhenti istirahat itu pelan-pelan juga. Gitu. Karena Anda selama ujian kerja keras, otaknya kerja keras, jangan langsung istirahat total. Itu. Tetap saja belajar di luar imtihanat. Fasaumu al-taklilihi wa tarikul istiksari minad dawa khaufan min dararihi isa adala an tanawuli asum. Jadi tujuan puasa ini adalah untuk mengurangi makan. Mengurangi makan bukan tidak makan. Karena puasa ini sebenarnya itu at-tasyabbu billah, menyerupakan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, takhalluq bi akhlaqillah. Kita berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu as-saum. Yut'imu wa la yut'am. Yut'imu, Allah memberi makan, wa la yut'am, Allah tidak diberi makan, Allah berpuasa. Jadi sifat Allah itu adalah as-saum, tidak berpuasa, tidak makan, tidak minum terus menerus. Oleh karena itu Allah menginginkan kita at-tasyabbuh, takhallaqu bi akhlaqillah dalam hadis. Berakhlaklah dengan akhlak Allah, yaitu puasa. Itu dari fajar sampai maghrib kita menyerupai Allah tidak makan. Tetapi Allahu ghalibun ala ibadihi. Allah mengalahkan hambanya. Allah berpuasa terus menerus. Anda tidak mampu. Allah mengatakan kalau sudah maghrib buka puasa. Anda tidak bisa tawasul, buka puasa. Kita berbuka pada waktu maghrib. Tetapi selama setengah hari, 1 hari penuh kita menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala tidak makan. Menyerupai malaikat tidak makan. Supaya apa? Itu rohaniat menguat. Ada tarakki. Untuk apa? Supaya alam malakut itu terbuka bagi kita. Sehingga di saat malam Lailatul Qadar, Anda yang beruntung untuk mendapatkan keberuntungan tersebut. Karena Anda bersifat dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat malaikat, itu dengan cara berpuasa. Itu yang mau dicapai di bulan Ramadan. Bukan hanya sekedar berpuasa saja, tetapi selama 11 penuh makan minum tidak ada henti-hentinya, syahwat menguat. Dan Allah ingin dalam 1 bulan mau mengembalikan Anda ke jati diri semula. Itu dengan cara berpuasa supaya bisa tarakki. Itu kada aflaman zakkaha dengan berpuasa, kada khaba mandasaha dengan tidak berpuasa. Wa kana wal haramu sum yuhlikud din wal halalu dawa yanfa'u qaliluhu wa yadurru katsiru. Jadi haram ini itu racun yang merusak
citra, yang merusak agama. Halal itu bermanfaat bagi hati. Tetapi meskipun halal tidak boleh banyak, karena halal ini bermanfaat kalau sedikit. Jadi taklil, ya qillatut ta'am bukan ini man'ut ta'am, tapi mengurangi makan. Jadi tujuan inti daripada puasa adalah untuk menaklukkan, menundukkan hawa nafsu. Karena yang menghukum diri seseorang hawa nafsu. Kenapa Anda marah? Karena Anda tidak bisa mengontrol nafsu Anda. Kenapa Anda tidak belajar? Anda tidak bisa mengontrol diri Anda. Nafsu mengatakan tidak usah belajar, Anda ikuti. Anda menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Itu araita man ittakhadha ilahahu hawa. Oleh karena itu nafsu perlu dididik. Kalau nafsu bisa dididik, dia lebih daripada ruh. Itu. Jadi nafsu ini asalnya mulia, tapi dia condong kepada syahwat, hanya dia buruk. Allah memerintahkan bagaimana kita kembali kepada semula dengan cara itu mujahadatun nafs. Itu dengan cara berpuasa. Cara yang ampuh untuk mendidik nafsu itu qillatut ta'am. Itu mengurangi makan. Di Ramadan dan di luar Ramadan. Tafadhal. وقد قال صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش فقيل هو الذي يفطر على الحرام وقيل هو الذي يمسك عن الطعام الحلال ويفطر على لحوم الناس بالغيبة وهي حرام وقيل هو الذي لا يحفظ جوارحه عن الآثام. Jadi hadis ini kami saimin laisa lahu min saumihi illa jual atas. Jadi betapa banyak orang berpuasa tidak ada yang dapat dari puasanya tersebut kecuali hanya lapar dengan haus saja. Apa maknanya? Mereka tidak menahan ini anggota tubuhnya dari berpuasa, sehingga betul dia berpuasa tidak makan tidak minum, tetapi dia ghibah namimah, maka dia tidak mendapat apa-apa. Atau maknanya dikatakan yumsiku anit ta'am halal wa yuftiru an luhumin nasi bil ghibati wan namimah. Atau huwallazi yuftiru anil haram. Itu. Jadi dia makan dengan haram, atau dia ghibah dan namimah, atau anggota tubuhnya tidak berpuasa. Jadi dia hanya letih saja. Ini hadis. Meskipun fuqaha tidak masuk ke sana, tetapi ada hadis yang mengisyaratkan ke sana. Artinya apa? Bahwasanya kita tidak boleh hanya belajar fikih saja. Harus tetap belajar akidah dan belajar tasawuf. Karena masalah hati itu kajian tasawuf tidak dipelajari dalam fikih. Orang tasawuf juga harus belajar fikih supaya tahu cara salat, syarat-syarat dan rukunnya. Oleh karena itu udkhulu fi silmi kaffah, masuklah ke dalam agama secara keseluruhan, syariat, akidah dengan tasawuf. Jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan yang digambarkan dalam Bukhari Muslim yang dikenal dengan hadis Jibril. Itu siapa yang mengingkari syariat mengingkari sepertiga Islam. Siapa yang mengingkari akidah mengingkari sepertiga Islam. Siapa yang mengingkari tasawuf mengingkari sepertiga Islam. Oleh karena itu tiga-tiganya harus berjalan. Karena kalau tidak Anda capek-capek puasa tidak ada apa-apanya. Masih fuqaha tidak bilang, tapi Nabi yang bilang demikian. Gitu. Fuqaha tidak membahasnya karena itu bukan jurusannya. Itu jurusan ulama-ulama tasawuf dalam masalah seperti ini. Oleh karena itu di Azhar itu dipelajari tiga-tiganya. Jadi rukun Azhar ini harus bermazhab. Salah satu mazhab fikih Abu Hanifah, Malikiyah, Syafi'i, Ahmad, kemudian akidahnya Maturidiyah, Asy'ariyah, kemudian harus bertasawuf yang sesuai Al-Qur'an dengan Sunnah. Tafadhal. الخامس ألا يستكثر من الطعام الحلال وقت الإفطار بحيث يمتلئ جوفه فما من نياء أبغض إلى الله عز وجل من بطن مليء من حلال. Jadi
alla yaktaksira minat ta'amil halal waqtal iftar. Jadi tidak banyak makan makanan halal. Jadi bukan makanan haram. Makanan halal waktu iftar. Di saat iftar karena perut lagi mengecil pada saat itu menurut akal semua yang kecil tidak boleh dipaksa. Jadi anak kecil tidak boleh dipaksa bawa 25 kilo beras, tidak bisa. Itu. Jadi harus diberikan sesuai dengan kondisinya. Jadi kalau dia sudah mengecil, makan sedikit-sedikit. Setelah makan nanti akan membesar sedikit-sedikit. Itu secara tabiat. Jadi waktu iftar tidak boleh makan banyak-banyak. Makan kurma, minum, pergi salat, kemudian kembali makan. Atau makan saya dulu, yang penting jangan terlalu banyak, kemudian pergi salat, tidak ada masalah. Al-muhim jangan banyak makan di saat iftar karena perbuatan halal mengenai masalah perut yang dibenci seperti ini. Juga talak itu halal, tapi abgadul halal indallahi talak. Jadi perbuatan halal yang dibenci Allah talak. Perbuatan halal yang dibenci Allah seperti mengisi perut lebih di waktu berbuka puasa. Halal boleh-boleh saja, halal, tetapi Allah tidak suka. Jadi Allah Subhanahu wa taala atau agama menginginkan kita berjalan secara normal. Itu tabii dan sebagainya. Tidak perlu membuat hal-hal yang aneh dan sebagainya. Fama min wi'ain abghad inallahi azza wa jalla min batni mali'in min halal. Fadal. وكيف يستفاد من الصوم قهر عدو الله وكسر الشهوة إذا تدارك الصائم عند فطره ما فاته ضحوة نهار وربما يزيد عليه في ألوان الطعام حتى استمرت العادة بأن تدخر جميع الأطعمة لرمضان فيؤكل من الأطعمة فيه ما لا يؤكل في عدة أشهر ومعلوم أن مقصود الصوم الخواء وقصد الهواء لتقوى النفس على التقوى. Jadi saat berbuka puasa tidak boleh banyak makan. Itu. Jadi mereka makan sedikit air kurma, kemudian salat, kemudian kembali makan. Kemudian setelah salat tarawih mereka makan lagi. Tetapi ala kulli hal itu diatur, tidak boleh terlalu banyak karena dalam ilmu kesehatan tidak bagus. Bukan cuma dalam ilmu agama saja, itu tidak bagus. Semua yang itu namanya jawazul hudud, itu namanya tafrid, semua yang melampaui, melewati, itu tidak bagus. Semua yang berlebih-lebihan tidak bagus. Kita ingin tidak sederhana saja. Itu. Kalau anak itu mampu mengangkat 5 kilo saja, kasih 10 kilo. Karena 10 kilo itu namanya itu tafrid. Itu berlebih-lebihan. Semua yang berlebih-lebihan tidak bagus. Yang aneh di saat sama sekarang ini semuanya muncul. Jadi makanan yang tidak pernah muncul di bulan Ramadan semuanya muncul. Jadi di luar Ramadan Anda tidak makan, di dalam Ramadan Anda menemukan semua jenis makanan. Itu kenapa? Itu balas dendam yang terjadi. Itu padahal tujuan daripada berpuasa ini mengurangi makan. Semestinya kalau ada satu jenis sudah selesai masalah. Memang orang berpuasa bukan tujuannya untuk mengumpulkan semua makanan dari Kuwait, dari Amerika, dari Cina dan sebagainya. Itu kan syahwat. Kita sekarang pokoknya nanti kalau buka puasa ada cindol, ada coto, kemudian ada bakso dan semuanya itu nafsu. Bayangkan itu namanya waham. Anda masih dalam waham. Yani waham, Anda mustahil untuk makan semuanya nanti. Itunya syahwat saja. Karena kita terbiasa berpikir waham, itulah yang mengarahkan kita memikirkan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Seberapa Anda bisa makan kalau berbuka puasa? Tidak bisa makan banyak-banyak. Tapi kalau siang-siang itu ada 50 jenis makanan daftar
di dalam otaknya. Itu. Ini hanya nafsu saja. Ini yang mau dihilangkan. Anda tidak berpikir waham. Karena yang berpikir waham ini tidak bisa membangun negara. Tidak bisa mengelola manajemen, tidak bisa menjadi pemimpin kalau dia berpikir waham. Ini yang mau dihindari. Jadi taklilut ta'am. Ada makanan itu cukup. Karena memang di Ramadan tujuannya untuk mengurangi latihan. Yang mau dicapai Ramadan ini tazkiyatun nafs dengan cara kurangi makan. Kenapa? Ada Lailatul Qadar menunggu di sana. Mengurangi makan itu muncul namanya inkisya alam malakut. Itu hati bersih, muncul cahaya di dalam. Itu. Anda Allahu Akbar. Anda tidak ingat apa-apa. Anda berada di alam malakut. Orang seperti ini dia akan ditunggu oleh Lailatul Qadar. Tetapi yang bergelimpangan dengan makanan, bagaimana mau didatangi Lailatul Qadar? Dia tidak punya kesiapan. Dia tidak punya kesiapan untuk menghadapi rahmat, nur, nafahat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini jangan memperbanyak makan. Banyak makan, biarkan banyak makanan di depan Anda. Itu namanya jihad. Jihad wallazina jahadu fina lanadihannahum suburana. Saya tidak bulan Ramadan saya tidak makan banyak. Terus ada makanan di depan, biarkan saja ada banyak makanan depan Anda. Itu Allah menguji Anda untuk mendatangkan 1001 makanan. Allah mau lihat, Anda makan atau tidak makan. Tidak usah, karena Ramadan ini banyak hadiah-hadiah menarik. Hadiah-hadiah menarik, ada Lailatul Qadar, kemudian dosa diampuni, as-saumu junnah. Saum itu perisai pencegah dari kemalasan, mencegah dari rasib, mencegah dari kemiskinan, mencegah dari mana saja. Tapi dengan cara seperti itu. Rubbama yazidu alaihi fi alwani ta'am hatta istamaratil adat bi an tadakhira jami'ul atimati li Ramadan. Itu yang terjadi sekarang. Jadi sekarang ini semua jenis makanan muncul dan mudah, apalagi tinggal tausil saja itu semakin mudah. Anda itu namanya cobaan. Jadi Allah ingin melihat, Allah yang mendatangkan semua itu rezeki bukan Anda. Dengan pasar bebas, dengan penemuan berbagai macam penemuan, Allah yang mengizinkan, bukan Anda yang mau. Untuk apa? Untuk menguji Anda. Anda mampu atau tidak. Saya mendatangkan Lailatul Qadar. Tahu Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul mubarak fi yufraqu kullu amrin hakim. Semua urusan tahun ini akan dibereskan di sana. Anda rasib, Anda akan ditulis antanajah di bulan ini. Itu fi yufraqu kullu amrin hakim. Kalau Anda berpuasa dengan syarat-syarat zahiran wa batinan, Anda termasuk orang-orang yang celaka. Yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar ini ada evaluasi. Tertulis celaka, Anda dia orangnya baik, ganti menjadi orang yang beruntung, ganti menjadi dia miskin, tidak ganti menjadi orang yang kaya. Itu selama setahun penuh ini semua urusan akan dibereskan di yufraqu kullu amrin hakim. Bagi siapa? Bagi yang berpuasa. Itu saat berpuasa tidak terlalu banyak makan, karena tujuan puasa kasrus syahwat qilatut ta'am, hanya 1 bulan saja. Allah yang mendatangkan semua, Allah yang mendatangkan. Kalau Allah tidak menghendaki tidak mungkin terjadi 1001 makanan yang ada di restoran dan sebagainya. Ada talabat, ada iftar dan sebagainya. Di acara iftar, di sini ada iftar dan sebagainya. Semuanya gratis. Allah yang menguji Anda. Anda mau makanan atau mau Lailatul Qadar? Itu bahasanya seperti itu. Wa ma'lum anna maqsudas saum ala khawa wa kasrul hawa litaqwa nafs ala taqwa. Jadi untuk
menundukkan hawa nafsu supaya nafsu ini kuat untuk beribadah. Yakni semua masalah nafsu. Anda malas karena nafsu, Anda tidak bisa menguasai nafsu. Nafsu ini diciptakan itu condong kepada keburukan. Jadi nafsu diciptakan tabiatnya cenderung kepada keburukan. Oleh karena itu kalau Anda punya dua teman, satu baik satu tidak buruk, satu tidak baik, selalu mau yang tidak baik. Itu nafsu tabiatnya. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini nafsu ini mau dididik. Tidak ada jalan yang paling ampuh untuk mendidik nafsu daripada qilatut ta'am. Bukan tidak makan, tetapi mengurangi makan. Itu, mengurangi makan. Kalau nafsu ini beres, Anda bisa menguasai nafsu, semuanya oke. Syaitan tidak ada pengaruhnya. Syaitan itu masuk karena nafsu. Kalau Anda bisa menahan nafsu, syaitan tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai jihad fisabilillah, Anda tidak mungkin pergi jihad kalau Anda tidak bisa menahan atau mengalahkan nafsu Anda. Fadl. وإذا دفعت المائدة دحوة النهار إلى العشاء حتى هاجت شهوتها وقويت رغبتها ثم أطعمت من اللذات وأشبعت زادت لذتها وتضاعفت قوتها وانبعث من الشهوات ما عساه كان راكدا لو تركت على عادتها. Jadi إذا دفعت المائدة سخو النهار إلى العشاء hatta hajat syahwatuha. Jadi biasanya kita siang-siang kita makan bakso, makan coto, apa saja, makan siang. Jadi yang sampai isya kita makan dan sebagainya. Tapi dalam bulan Ramadan itu semuanya ditunda. Ditunda makanan tersebut. Tetapi kalau makanan ini yang kita makan pagi, siang, sore, kita kada di waktu berbuka puasa, itu tidak ada faedahnya. Itu berarti tidak ada qilatut ta'am. Anda keluar daripada tujuan puasa. Anda tidak masuk la'allakum tattaqun. Itu. Semoga Anda bertakwa, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Itu. Jadi makanan pagi sudah lewat tidak ada masalah, siang sudah lewat tidak ada masalah. Anda makan malam itu dikurangi. Biasanya Anda makan malam 3 piring, Anda waktu iftar hanya 2 piring saja atau 1 piring setengah. Yang siang dengan pagi sudah lewat, tidak kembali lagi, tidak dikadak lagi. Itu sudah itu. Jadi selama bulan puasa ini itu latihan. Itu latihan untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang luar biasa di bulan suci Ramadan. Fadal. فروح الصوم وسره تضعيف القوى التي هي وسائل الشيطان في القول إلى الشرور ولن يحصل ذلك إلا بالتكرير. Jadi ingat wa faruhu saum wa sirruhu tad'iful quwa allati hiya wasailu syaitan ila fil qut ila syurur. Jadi rahasia daripada puasa asrarul siyam itu tad'if nafs atau melemahkan nafs dengan cara qilatut ta'am, mengurangi makan. Jadi yang banyak makan di bulan Ramadan itu tidak mendapatkan sirrus saum. Dengan demikian tidak mendapatkan berbagai macam hadiah bergengsi di bulan Ramadan dari Lailatul Qadar. Kemudian mangkama Lailatul Qadar ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Mangkama Ramadan imana wa tisa ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kemudian mudaafatul amal. Amal ini dapat gandakan. Itu di bulan suci Ramadan. Kemudian bulan suci Ramadan, bulan intisarat, bulan kemenangan. Semua perang Badar itu di bulan Ramadan. Kemudian 1 Oktober di bulan Ramadan. Ya, Anda mau menang, untuk tidak rasib, menang silakan di bulan Ramadan. Doa dikabulkan, amal dilipat gandakan, ada Lailatul Qadar dan berbagai macam paling bergengsi. Inna anzalnahu Quran fi Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Semoga Al-Quran turun kepada Anda. Dengan demikian Anda mudah menghafal Al-Quran. Anda diberi pemahaman. Hadiah bergengsi
Anda tidak bisa tasawurkan. Cukup Anda memahami as-saumu li wa ana ajizi bih. Itu. Saya memberi hadiah. Kalau Anda memberi hadiah, Anda terbatas keuangannya. Kalau KKS memberi hadiah, terbatas uangnya KKS. Tapi kalau Anda yang memberi hadiah, itu tanpa batas. Itu. Jadi sirru tadiful quwa latihya wasailu syaitan ila filqut ila syurur. Itu cara setan untuk menjerumuskan kepada keburukan itu melalui hawa nafsu. Dengan cara apa? Dengan cara banyak makan. Itu dengan mengurangi makan itu mengurangi jalan setan untuk masuk ke dalam tubuh. Karena setan ini syaitan yajri mini ibni Adam majrad dam. Jadi setan ini masuk ke dalam tubuh seperti darah yang beredar ke seluruh anggota tubuh. Itu dengan banyak makan. Tetapi kalau mengurangi makan dia setan melemah. Nafsu melemah, setan melemah. Jadi setan tidak bisa mendekat, tidak bisa masuk ke dalam manusia kalau nafsu kuat. Nafsu ini kuat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ahlullah musuhnya cuma satu saja, nafsu. Jadi orang kafir, orang musyrik, kemudian yang lainnya itu dia tidak anggap sebagai musuh. Karena intinya adalah nafsu. Walan yahsula dzalika illa bitaklid fadl. ولا يحصل ذلك إلا بالتكليل وهو أن يأكل أكلته التي كان يأكلها كل ليلة لو لم يصم فأما إذا جمع ما كان يأكل لحوة إلى ما كان يأكل ليلا فلن ينتفع بصومه. Jadi apa yang kita makan, ya terbiasa Anda makan kalau makan. Ya takarannya. Makanan pagi sudah hilang, makanan siang sudah hilang, makanan malam biasa kalau Anda makan malam apa takarannya seperti apa ya itu Anda makan. Jadi qillatul ta'am. Jadi pagi siang itu dikurangi, yang tinggal makan malam saja. Itu. Tinggal makan malam saja. Tetapi kalau Anda mengkadak makanan pagi dengan siang, kemudian dikadak ke waktu malam, tidak ada faedahnya Anda berpuasa. Itu artinya Anda tidak berpuasa. Jadi puasa artinya Anda berpuasa dari makan pagi, makan siang. Itu jatahnya itu berpuasa di sana. Tinggal malam saja. Itu. Jadi ini perlu tidak usah bersedih. Kalau begitu sia-sia coto kalau begitu. Itu. Cindol dan sebagainya. Itu. Hanya 1 bulan saja. Hanya 1 bulan ini kan sayembara di bulan suci Ramadan untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik di bulan Ramadan. Fadal. بل من الآداب ألا يكثر النوم بالنهار حتى يحس بالجوع والعطش ويستشعر ضعف القوى فيسقى عند ذلك قلبه ويستديم في ليله قدرا من الضعف حتى يخف عليه تهجده وأوراده فعسى الشيطان ألا يحوم على قلبه فينظر إلى ملكوت السماء. Jadi minal adab. Jadi ahlullah al-muhim adab. Jadi adab kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak banyak tidur di siang hari supaya Anda merasa lapar. Itu. Supaya Anda merasa lemah, fisik melemah untuk mengurangi kekuatan nafsu sehingga syaitan tidak bisa masuk ke dalam tubuh Anda. Kenapa demikian? Fisik kalau sudah melemah, itu roh yang menguasai jasad. Jadi orang yang kuat fisiknya itu jasadnya yang mengalahkan rohnya. Sehingga mudah emosi karena semuanya bermain fisik. Itu. Tetapi orang yang bisa mengendalikan fisiknya atau fisiknya lemah atau rohnya lebih kuat daripada fisiknya, rohnya ini yang menyetir fisiknya, rohnya yang berkuasa.
Sehingga dia bisa melihat kepada alam malakut. Dalam hadis dikatakan laula anna syaitan yahulu baina ibni Adam yahulu haulal arsh dan nazartu ila malakuti samawati wal ard. Jadi kalau bukan karena syaitan ini yang memantau kalian di sekeliling ars, Anda akan melihat alam malakut. Itu alam malakut dan sebagainya. Tapi syaitan tidak pernah membiarkan Anda. Selama Anda berniat untuk jadi mahasiswa, syaitan tidak akan tidur. Pokoknya jangan belajar. Itu. Setiap kali Anda berniat kepada kebaikan, syaitan pasang kuda-kuda. Kalau Anda 2, syaitan niatnya 10. Itu. Syaitan tidak melepaskan Anda sama sekali. Saya akan belajar mulai hari ini. Saya mau pergi talaki, saya mau hafal Al-Quran. Syaitan berkata mulai hari ini saya tidak mau tidur. Saya tidak kasih Anda kesempatan untuk bernapas. Saya membuat Anda lupa dan sebagainya. Apa yang Anda lakukan pada saat ini adalah tawakal Allah, simpel saja. Tawakal Allah. Tetapi syaitan membuat Anda lupa untuk bertawakal. Jadi tidak ada syaitan Anda tidak bisa lihat dan sebagainya. Yang bisa Anda lakukan adalah tawakal Allah. Yaf'alullahu ma yasha. Itu. Saya hanya mengikuti takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak bisa ditempuh oleh syaitan. Anda ragu-ragu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang tidak bisa ditempuh oleh syaitan. Itu. Tetapi syaitan selalu membuat kita lupa. Itu sehingga kita gagal ketika kita lupa. Jadi wa yastashiru da'fal quwa fayasfuwa inda dzalika qalbu. Jadi ketika dia merasa lemah fisiknya, hatinya bersih. Jadi kalau Anda coba perhatikan, Anda lemah secara fisik, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi rohaniatnya kuat. Itu rohaniat menguat. Itu. Sehingga kalau rohaniat menguat ini meskipun fisik lemah, Anda akan mengerjakan apa saja. Itu. Mungkin Anda bisa mengerjakan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang yang kuat fisiknya. Kenapa? Yang berkuasa adalah roh. Itu. Roh yang berkuasa sehingga semuanya jadi mudah. Itu. Itu tujuannya mau dicapai. Jadi ada maqasid yang lebih tinggi daripada yang kita lakukan selama ini. Wa yastadima fi lailihi qadran min ad-da'fi hatta yakhuffa alaihi tahajjudu wa auradu. Fa asas syaitanu alla yahuma ala qalbi. Jadi semuanya itu malam Qilatul Ta'am bisa salat tahajud, bisa salat tarawih dan sebagainya. Karena malam ini luar biasa. Jadi rahasia selalu ada di malam. Lailatul Qadar di malam, Isra Mi'raj di malam, sepertiga malam, malam Lailatul Jum'ah, salat dan seterusnya. Banyak rahasia-rahasia yang terjadi di malam. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi Al-Quran turun pada malam. Semua itu dilakukan Qilatul Ta'am supaya bisa salat di malam, bisa baca wirid, bisa beribadah, supaya hati bersih, roh bersih, itu mengalahkan jasad. Anda bisa melihat alam malakut. Itu Lailatul Qadar menunggu, dan semua hadiah-hadiah menarik di bulan suci Ramadan Allah akan berikan. Jadi seberapa Anda peroleh nanti di bulan Ramadan sesuai dengan kesiapan Anda. Sesuai dengan kesiapan, sesuai dengan memori yang ada di hati Anda. Seberapa jernih hati Anda, memori hati Anda, pemberian akan seperti itu. Berapa Anda akan dapat Lailatul Qadar tergantung hati Anda. Itu. Kalau hati Anda memori 1 giga, hanya beri 1 giga juga. Itu. Hati Anda hanya 1 giga, Anda mengharapkan 10 giga, tidak di mana mau disimpan. Itu tidak ada tempatnya. Oleh karena itu perbanyak memori di dalam. Dengan ikhlas, dengan baca Al-Quran, dengan baca wirid, menghindari ghibah, menghindari namimah, itu semakin meluas tempat. Banyak file. Ada file Al-Quran, ada file hadis, ada file tafsir, semua nanti
akan masuk ke dalam wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Itu. La'allakum tattaqun. La'alla bukan mudah-mudahan, bukan liraja, tapi litakid. Karena kalau Allah mengatakan la'alla, bukan Allah mengatakan mudah-mudahan, enggak. Allah tidak ada istilah mudah-mudahan. Itu litahqiq. Jadi la'alla litahqiq, bukan liraja. Kalau manusia la'alla liraja. Semoga, karena dia tidak tahu. Tapi kalau Allah, Allah tahu. Fadl. وليلة القدر عبارة عن الليلة التي ينكشف فيها شيء من الملكوت وهو المراد بقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. Jadi Lailatul Qadar ibarat anil laila allati yankashifu fiha syai'un minal malakut. Di Lailatul Qadar, laila itu pada waktu malam, bukan waktu siang. Coba bayangkan Anda waktu siang berpuasa, tidak makan, tidak minum supaya hati melemah, fisik melemah, hati menguat, supaya waktu malam Anda menerima hadiah. Ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam, di mana malam ini yang kasyifu al-malakut. yakni malakut, semua yang tidak bisa dilihat oleh panca indera itu akan muncul. Al-Quran turun. Al-Quran turun kepada Anda. Tiba-tiba Allah, Anda menghafal Al-Quran. Nah, itu. Anda hafal Al-Quran, datang pemahaman di dalam diri Anda Al-Quran. Wattaqu la'allakum tattaqun, kutiba alaikumussyam. Itu. Kenapa la'allakum tattaqun? Untuk apa? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Lailatul Qadar, siapa yang mendapatkan, doa dikabulkan. Karena di saat Anda berdoa pada Lailatul Qadar, Anda merasakan itu pintu langit terbuka. Jadi cahaya langsung naik ke langit, itu pintu langit terbuka, doa dikabulkan. Anda makanya Lailatul Qadar disunatkan banyak berdoa. Paling afdal banyak berdoa daripada perbuatan yang lain. Kenapa? Malam renovasi. Jadi malam evaluasi. Semua kegiatan selama setahun itu dievaluasi pada Lailatul Qadar. Yang sedikit nilainya, halah tambah-tambah nilainya pada malam Lailatul Qadar. Jadi perlu jihad. Semua itu jihadun nafs. Anda tidak bisa melakukan kalau Anda tidak menguasai nafsu. Oleh karena itu ikuti aturan puasa. Itu kasru syahwat, qillatul ta'am, untuk memperoleh hadiah-hadiah tersebut. Tafadhalu. ومن جعل بين قلبه وبين صدره مخلاة من الطعام فهو عنه محجوب ومن أخلى مائدته فلا يكفيه ذلك لرفع الحجاب ما لم يخل همته عن غير الله عز وجل وذلك هو الأمر كله ومبدأ جميع ذلك تقليل الطعام وسيأتي له مزيد بيان في كتاب الأطعمة إن شاء الله عز وجل. Jadi wa man jala baina qalbihi wa baina sadrihi mikhlatan minat ta'am. Jadi antara hati dengan sadar. Jadi sadar itu dada. Sadar itu dada. Jadi apa yang dagingnya ada di situ namanya sadar. Jadi kalau Anda bingung, itu tempatnya di sadar. Hati itu di dalam. Hati di dalam. Anda tidak melihat. Siapa yang menjadikan makanan antara dadanya dengan hatinya, maksudnya makanannya sudah sampai di sini. Nah, itu. Biasanya orang kalau buka tidak berhenti, kalau tidak itu kepalanya sama keras dengan perutnya. Jadi makanannya sampai di sini. Tidak, biarkan makanan di perut saja. Karena kalau penuh itu sudah sampai di sini. Itu makanan karena banyak dimakan sudah sampai di dadanya. Antara dada itu tidak beruntung, tidak mendapatkan faedah daripada puasa. Tetapi yang bisa melakukan tersebut, makanannya tidak sampai di sini, itu hanya di perut saja, bisa mengurangi makan, tidak cukup. Tetapi harus dengan malam yakhli himmatahu an ghairillahi azza wa jalla. Himmah juga ada. Dan untuk mendapatkan Lailatul Qadar,
bukan cuma sedikit makan di waktu buka puasa, tetapi juga himmah, itu karar, niat dihilangkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini semua yang Anda lakukan lillahi. Kenapa Anda tidak makan banyak-banyak? Anda lillahi Subhanahu wa taala. Asyang khatir rabbina. Kenapa Anda melakukan ini? Karena lillahi. Gitu. Jadi semua itu syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar seperti yang disebutkan. Bukan tidak cukup dengan qidatut ta'am di waktu iftar, tetapi hilangkan semua selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in masukkan lillahi Subhanahu wa taala. Wa dzalikal amru kullu wa mabda'u jami'u dzalika taqlilut ta'am. Jadi amr kulluhu itu dengan cara menghilangkan siwak, tetapi kuncinya adalah qilatut ta'am. Tidak bisa kalau tidak qilatut ta'am yang merupakan inti daripada puasa. Baik, kita akan berhenti sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikut. Sudah ini 6 menit. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridai kita semua sehingga kita masuk ke dalam atau menjadi hamba seperti yang Allah kehendaki, bukan seperti yang kita kehendaki. Menjadi hamba seperti yang Allah kehendaki, yaitu tazkiyatun nafs, al-ibadah dan imaratul ard.